Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Afif Maftuh Fuad. Saya mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 23811311100 kelas B29. Kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perencanaan dan Metodologi Pembelajaran, saya akan mempresentasikan sebuah pendekatan sistem dalam sebuah pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, sebagai pengantar bahwasanya pendekatan sistem dalam pembelajaran merupakan metode yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan kita memahami dan menerapkan pendekatan ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk para siswa tentunya, atau untuk peserta didik. Tentunya itu untuk menunjang kualitas pendidikan yang baik dan maju, modern, sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu kita ketahui bersama, semakin berkembangnya zaman, juga semakin berkembangnya juga pemikiran serta lingkungan, dan juga pasti dunia pendidikan juga akan sedikit demi sedikit berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, konsep dasar dalam sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah sesuatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi, yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan sebuah pendidikan atau pendidikan tertentu yang akan kita capai. Nah, ciri-ciri sistem dalam pembelajaran itu apa sih? Yang pertama, dia memiliki tujuan tertentu. Apa yang akan dia tuju? Tentunya setiap pendidikan atau setiap mata kuliah atau mata pelajaran yang ada dalam siswa kita mempunyai tujuan tertentu yang pasti berbeda, namun secara mendasar pasti tujuannya itu tujuan yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk mengurangi atau memberantas kebodohan. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, terdapat fungsi-fungsi yang saling mendukung. Jadi dari beberapa elemen-elemen yang sudah kita rencanakan itu saling mendukung antar satu sama lain. Yang ketiga, diperlukan berbagai komponen untuk mencapai tujuan. Nah, dari sistem ini yang pertama memiliki tujuan, kemudian ada fungsi-fungsi yang saling mendukung, dan tentunya komponen untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pendekatan sistem dalam pembelajaran. Teman-teman, ada dua pendekatan dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, aspek fisiologis. Aspek filosofis. Yang artinya, pendekatan ini mencakup pandangan hidup yang mendasari perancang sistem yang terarah pada kenyataan. Artinya, kita memadukan atau memberi pandangan-pandangan kepada siswa yang mendasar dan terarah sesuai dengan kehidupan nyata. Aspek yang kedua yaitu aspek proses, yaitu melibatkan penggunaan berbagai alat konseptual dalam merumuskan tujuan dan melaksanakan analisis tugas-tugas tersebut. Nah, kedua pendekatan sistem ini artinya saling berhubungan antara aspek filosofis dan aspek prosesnya yang kita terapkan dalam kehidupan nyata, kemudian prosesnya seperti apa, itu pendekatan-pendekatan yang nanti kita terapkan. Selanjutnya, apa sih manfaat pendekatan sistem? Pendekatan sistem mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, perencanaan yang jelas. Jadi,
arah dan tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dengan jelas. Seperti itu. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu kegiatannya sistematis. Artinya, menfokuskan tindakan guru dan siswa pada pencapaian tujuan belajar. Jadi kegiatan Bapak Ibu guru atau kegiatan siswa itu bisa fokus untuk mencapai pembelajaran. Manfaat yang ketiga yaitu optimalisasi sumber daya. Artinya penggunaan semua potensi yang ada pada sumber daya yang ada itu secara efisien. Semua sumber daya yang ada di dalam sistem tersebut atau dalam lingkungan tersebut. Bagaimana gurunya, bagaimana fasilitas di sekolahnya, bagaimana nanti buku yang ada, kemudian faktor-faktor pendukung yang lain sebagai sumber daya tersebut. Nah, komponen sistem dalam pembelajaran. Ada beberapa komponen, kalau di sini saya tulis ada 5 komponen yang ada. Yang pertama komponen siswa, yaitu peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Kemudian yang kedua, tujuan, arah yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kondisi, yaitu bagaimana lingkungan dan pengalaman belajar yang mendukung. Bagaimana lingkungannya itu, tentunya kalau lingkungannya baik, dalam proses belajar mengajar pasti juga akan baik. Kemudian sumber belajar, yaitu materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting bagaimana Bapak Ibu guru ini memilah dan memilih materi yang harus diajarkan kepada siswa. Bagaimana siswa bisa mudah memahami materi tersebut, itu juga penting. Kemudian hasil belajar, yaitu pencapaian kompetensi yang diharapkan dari siswa. Bagaimana kompetensi itu bisa dicapai oleh siswa. Jadi beberapa pendukung itu juga harus bagus. Nah, itu tadi komponen. Nah, semua komponen ini saling berkaitan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, mulai dari siswa, kemudian tujuan, kondisi, sumber belajar, dan hasil belajar ini saling berkaitan. Selanjutnya, variabel yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Ada 4 variabel yang mempengaruhi kita dalam pembelajaran. Yang pertama, faktor guru. Peran guru sebagai perencana dan implementator pembelajaran atau sebagai eksekutor. Dia sebagai perencana, dia sebagai seseorang yang memastikan bagaimana pembelajaran ini bisa sesuai dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tentunya. Nah, ini Bapak Ibu guru harus memastikan sebagai implementator pembelajaran di kelas. Yang kedua, variabel yang kedua yaitu faktor siswa. Karakteristik dan latar belakang siswa yang mempengaruhi proses belajar. Jadi, bagaimana latar belakang siswa itu, bagaimana dia di rumah, bagaimana dia di lingkungan sekitar, bagaimana ketika dia bermain, ini juga mempengaruhi sistem pembelajaran. Kalau lingkungan atau latar belakang keluarga dia baik, insya Allah nanti juga pembelajaran di kelas dia juga baik. Yang ketiga, sarana dan prasarana, ketersediaan alat dan media yang mendukung pembelajaran. Tentunya kita tahu bagaimana sekolah A, B, C ini pasti mempunyai atau ketersediaan alat ini pasti berbeda-beda. Mungkin kalau sekolahan ini bagus, fasilitasnya bagus, pasti seorang guru ini mudah dalam menyampaikan materi. Di situ ada media yang ditampilkan ke depan langsung siswa berupa wujud, sudah tahu wujudnya seperti apa. Ini juga akan mempengaruhi. Namun beberapa lembaga pendidikan yang kurang ketersediaan alat dan medianya, pasti siswa hanya bisa berangan-angan, hanya bisa membayangkan. Nah, ini juga variabel yang mempengaruhi dalam sistem pembelajaran. Yang keempat, yaitu lingkungan.
organisasi, kelas, dan iklim yang ada di sekolah. Nah, bagaimana beberapa organisasi yang ada di sekolah itu juga membantu untuk menunjang siswa dalam pembelajarannya. Nah, siswa yang aktif dalam organisasi yang ada di kelas tentunya artinya 90% lah, dia pasti juga akan semangat dalam pembelajaran. Selanjutnya, strategi merancang sistem pembelajaran. Nah, tahapan merancang sistem yang pertama adalah menganalisis tuntutan sistem. Jadi kita analisis dulu, ini tuntutannya seperti apa, harapannya seperti apa. Nah, jadi kita harus ikro dulu, kita harus membaca sistem dulu, apa yang diharapkan, apa yang menjadi tuntutan mereka, bagaimana tujuan mereka. Setelah kita menganalisis, kemudian yang kedua kita mendesain sistem itu. Nah, kita desain sesuai dengan tuntutan yang diinginkan. Yang ketiga, kita mengevaluasi dampak dari sistem tersebut. Jadi, setelah kita menganalisis, kita desain, kemudian yang ketiga kita evaluasi dari dampak sistem tersebut, baik atau jelek dampaknya itu kita evaluasi, dan tentunya setelah kita evaluasi kita perbaiki lagi supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, kriteria keberhasilan dalam pembelajaran itu apa saja sih? Kita bisa lihat dari dua aspek yang ada. Yang pertama, aspek produk atau aspek hasil belajar. Bagaimana hasil belajar yang kita dapatkan dari beberapa kali pertemuan, dari perencanaan tersebut yang kita susun, bagaimana hasil belajar tersebut. Nah, kalau hasilnya baik, produk ini bagus, maka sistem pembelajaran ini berarti kita berhasil. Nah, yang kedua, proses interaksi selama pembelajaran. Nah, bagaimana interaksi atau hubungan selama pembelajaran ini, bagaimana hasilnya, itu juga bisa kita lihat untuk menentukan kriteria keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, kesimpulannya, dalam pentingnya pendekatan sistem tersebut, yang pertama, meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Kesimpulan yang kedua, memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, itu tadi teman-teman dua kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam hari ini. Nah, pendekatan sistem dalam pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. Nah, dengan menerapkan pendekatan ini, pendidik dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik tentunya. Kata mutiara yang menyatakan sistem pembelajaran yang efektif adalah jembatan antara pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman, dan tentunya jika ada pertanyaan bisa nanti teman-teman tulis di kolom komentar, bisa kirimkan kepada kami, dan semoga ada sesuatu hal yang baru yang dapat kita pelajari. Dan tentunya akhir kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan dalam perkataan atau tingkah laku. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.